Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Baik semua kan? Sudah siap belajar semua? Baik, sebelum dimulai minta tolong dong untuk di like, subscribe, share, dan komen ya, biar channel ini tambah semakin bermanfaat. Baiklah, sebelum dimulai mari kita berdoa dulu agar pembelajaran kali ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada halangan apapun. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita langsung saja ke materinya. Teks tersebut. Dan yang ketiga, menemukan informasi dalam kalimat utama. Menentukan ide pokok suatu teks. Teks gerak kupu-kupu. Pada bacaan tersebut terdapat 4 paragraf. Nah, kita cari pada paragraf pertama saja. Ada di situ terdapat beberapa kalimat. Yang pertama, kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Yang kedua, warnanya indah dan menarik. Yang ketiga, banyak orang menyukainya. Keempat, dia terbang dan hingga pada bunga-bunga. Yang kelima, badannya kecil namun memiliki sayap yang lebar. Sukakah kamu pada kupu-kupu? Nah, untuk menemukan ide pokok suatu teks, kita cari kalimat utama. Kalimat utama pada paragraf tersebut tidak terdapat pada kalimat pertama, tapi pada kalimat terakhir yang berbunyi badannya kecil namun memiliki sayap yang lebar. Sukakah kamu pada kupu-kupu? Nah, dari kalimat utama itu kita dapat ketahui ya, badannya kecil namun memiliki sayap yang lebar. Sukakah kamu pada kupu-kupu? Dari situlah kita mendapatkan suatu ide pokok ya.
Ide pokoknya apa? Yaitu kupu-kupu memiliki badan kecil dan sayap yang lebar. Kalimat utama tersebut didukung oleh beberapa kalimat penjelas, yaitu diantaranya kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Yang kedua, warnanya indah dan menarik. Yang ketiga, banyak orang menyukainya. Dan yang keempat, dia terbang dan hinggap pada bunga-bunga. Itulah langkah-langkah dalam menemukan ide pokok pada suatu teks, yaitu mencari kalimat utama dan juga kalimat penjelasnya agar kita mengetahui ide pokoknya. Selanjutnya kita akan mencari ide pokok pada paragraf kedua. Adapun kalimat-kalimat pada paragraf kedua yaitu kupu-kupu termasuk hewan serangga. Kupu-kupu memiliki organ gerak yang sama seperti serangga-serangga lainnya. Salah satu organ gerak yang istimewa dari kupu-kupu dan serangga lainnya adalah sayap. Dengan sayap ini, maka menjadikan serangga sebagai satu-satunya hewan avertebrata yang bisa terbang. Terlebih dahulu, untuk menemukan ide pokok kita harus mencari yaitu kalimat utama. Kalimat utamanya adalah kupu-kupu termasuk hewan serangga. Nah, dari itu kita dapat menentukan ide pokok, yaitu ide pokoknya ya berupa kupu-kupu adalah hewan serangga. Sedangkan kalimat utama didukung oleh kalimat penjelas. Apa saja kalimat penjelasnya? Yaitu kupu-kupu memiliki organ gerak yang sama seperti serangga-serangga lainnya. Salah satu organ gerak yang istimewa dari kupu-kupu dan serangga lainnya adalah sayap. Dengan sayap ini, maka menjadikan serangga sebagai satu-satunya hewan avertebrata yang bisa terbang. Jenis-jenis gambar ilustrasi. Yang pertama adalah gambar realis. Gambar realis adalah gambar yang dibuat sesuai dengan kenyataan atau keadaan sebenarnya. Misalnya pada gambar lukisan burung tersebut, gambar tersebut sesuai dengan keadaan sebenarnya. Jenis gambar ilustrasi selanjutnya yaitu karikatur. Karikatur adalah gambar yang dilebih-lebihkan, ada perubahan bentuk pada setiap karakternya. Nah, gambar tersebut adalah contoh gambar karikatur. Gambar ilustrasi yang ketiga adalah kartun. Kartun adalah gambar yang mengandung humor, terlihat lucu, dan mengundang tawa. Contohnya adalah gambar kartun sebuah film. Selanjutnya adalah gambar dekoratif. Gambar yang dibuat dengan tujuan menggambar bentuk benda menjadi lebih indah. Contohnya pada gambar tersebut. Membuat gambar ilustrasi sesuai tema. Berikut langkah-langkah dalam membuat gambar ilustrasi. Yang pertama, menentukan tema. Tema ilustrasi harus sesuai dengan teks atau bacaan yang akan diilustrasikan. Yang kedua adalah membuat gambar. Gambarlah sketsa atau rancangan gambar terlebih dahulu. Dan yang terakhir adalah mewarnai. Yang terakhir, warnailah dengan pensil warna, cat air, spidol, atau krayon. Ayo merangkum. Apa yang sudah aku pahami? Pada pembelajaran kali ini, kita sudah belajar tentang hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Dan juga kita belajar menentukan ide pokok pada teks. Selain itu, kita juga belajar jenis-jenis dan langkah membuat gambar ilustrasi. Agar lebih paham lagi, coba kalian untuk mengerjakan apa yang kamu ketahui tentang hewan vertebrata dan berikan contohnya. Selanjutnya, jelaskan bagaimana cara menentukan ide pokok suatu teks. Yang terakhir, tuliskan jenis-jenis gambar ilustrasi yang pernah kamu lihat. Tulis jawaban pada buku tulis. Sekali lagi, tidak usah dikumpulkan. Jangan lupa dikerjakan HKS halaman 25, latihan pembelajaran 5. Sekian pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.